Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Zephaniasian dengan NIM 11S22003. Di sini akan mempresentasikan tentang praktikum kelima PBL. Jadi praktikum ini hampir sama dengan implementasinya hampir sama dengan bukan hampir sama sih sama dengan praktikum yang keempat, cuman hanya diberikan test case tambahan beberapa saja. Jadi kita langsung ke tantangan praktikumnya. Hmm, yang pertama validation tambah data. Kita di sini menambahkan validasi memastikan panjang karakter minimal adalah 6. Jadi di sini manipulasinya ada di repository. Kita coba ke outputnya dulu ya. Kalau A kita tambahkan, maka gagal menambah tuduh A panjang karakter minimal 6. Selebihnya, kalau dia pas, maka sukses menambah tuduh, tuduhnya yang di input itu. Jadi pasti di repository implementnya, di add. Jadi sebelumnya ini saya buat void, sekarang saya buat jadi boolean karena dia mengeluarkan dua kondisi. Kalau dia kurang dari 6, pas kita nge-add to do list-nya, maka return false, else kita bisa nge-add data.add to do list, return true. Oke, ini validasi kalau dia get to do, ini to do-nya return datanya. Kalau length-nya itu kurang dari 6, maka return false, selebihnya kita bisa nge-add return true-nya. Oke, lanjut ke service-nya. Di sini kita eh, apa mengeluarkan output-nya, di sini kita manipulasi. Get to do list, karena boolean tadi boolean sukses, ini dot add. Selebihnya sama, hampir sama dengan remove to do list itu. Karena ini boolean if sukses, berarti ini kondisi kalau dia sukses ya ini. Terus menambah to do, kita tambahkan to do list get to do-nya. Ini. Else kalau uh, tidak sukses, kalau kurang dari 6 karakter, maka gagal menambah to do, tambah panjang karakter minimal 6. Oke, untuk add-nya. Lalu kita lanjut ke, itu saja sih untuk validasi tambah data. Lanjut ke update data. Di update data kita di sini um, membuat apa namanya? Karena di sini kita secara teknis menambahkan data juga, maka kita perlu menambahkan validasi tambah data yang tadi. Panjang karakternya minimal 6. Jadi di repository-nya di change kita buat integer karena kita mengeluarkan 3 kondisi. Sebelumnya saya ini buat boolean karena hanya mengeluarkan kondisi dia kalau ada atau tidak ada to do list yang mau diganti. Ini sekarang kita tambahi untuk kondisi kalau dia panjang pas kita menambahkan to-do-nya itu panjangnya harus minimal 6 karakter. Jadi di sini integer change number to do list to do ini sama parameternya. If ini change sebelum update gak apa-apa sih sama aja. Number ini kalau dia ada dan apa namanya itu? Ini kalau dia ada dan yang mau kita tambah itu ini to-do.get-to-do.rank. Lebih dari 96, minimal 6. Maka ini di sini kondisi suksesnya. Kita return one dataset number min 1 to do. Ini kita mengambil apa? Mengganti data itu menjadi to do yang baru. Di sini kondisi kalau dia berisi tapi length-nya itu kurang dari 6. Maka kita return 0, else return 2. Ini kalau dia nggak ada. Kalau to do-nya itu nggak ada. Oke. Kita ke service-nya untuk pengoutputannya. Jadi di change to do list itu yang beda cuma waktu result satunya. Kalau dia lebih dari 96 panjang datanya tadi yang mau kita tambahkan, maka kita sukses menambahkan to do bla 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 bla. Ini menjadi itulah sesuai yang outputnya itu. Kalau else if result 0 karena integer tadi yang ke 0 itu gagal menambah buah to do karena ini waktu kita tambahkan panjang karakternya harus nggak minimal 6. Makanya ini untuk kondisi ini. Ini kalau yang else
Kalau dia nggak berisi, maka ya ini keluarannya nggak bisa kita ubah tuduhnya karena dia kosong, nggak ada yang mau diubah kan. Oke, itu saja untuk update data. Selanjutnya search data ini eh, code-nya saya implementasikan dari Modo, tapi nggak juga sih. Ini saya menggunakan yang bawaan. Jadi search data itu eh, kita nge-search ini. Oke. Jadi 4 PBO. Kita nge-search berapa to-do yang bisa dapat dari fitur pencarian ada di to-do list-nya ini. Jadi untuk code-nya itu dia array list. Soalnya kita ngambil array list dari to-do-nya itu. Search to-do list, parameternya to-do list sama keywords. Berarti kita ngecari di semua to-do list-nya itu kan, masing-masing to-do list. Ini search data new array list. Di sini kita menampung apa yang mau dicari. Ini looping for loop untuk to-do list. Setiap to-do-nya itu dari to-do list. Kita mencarinya dari apa? Masing-masing to-do-nya kan. If to-do.get to-do. Kita ngambilnya ini. To-do-nya itu konten dari to-do mengandung keyword. Ini nanti kita input keywordnya. Maka search data.add to-do. To-do-nya itu kita tambahkan kayak berapa. Maksudnya kita masukkan kalau dia dapatkan ini, maka kita tambahkan ke ininya. To-do-nya itu. To-do-nya itu tidak termasuk ke situ kan masalahnya. Apa logiknya gitu. Else ini kalau nggak mengandung keywordnya, maka kita tambahkan nol. Ya kosong. To-do-nya kan nggak ada gitu. Di dalam to-do-nya itu nggak ada keywordnya. Itu maksudnya. Kita return search datanya. Search datanya ini kita buat array list untuk menampung yang mana aja to-do-nya itu yang mengandung keywordnya itu. Oke, kita lanjut ke service untuk apa outputnya. Jadi di sini ya outputnya saya buat di view, cuman ini logic tambahan. Oh enggak, ini juga sih. Maaf. Ini search to do list string keyword. Model to do list ini get all, get datanya. Ini dot search yang tadi. Ini kita di sini menampung berapa to do yang ditemukan yang mengandung keywordnya itu. Ini. Oke. For to do list ini for loop yang tadi. To do list, to do list dari ya search yang tadi. Ini ngambil dari setiap to do list. Oke. To do kalau dia kosong, maaf kalau dia tidak kosong, yang to do tadi kan yang udah kita search data itu dot add. Nah, itulah yang dihitung di sini. To do-nya itu juga kosong count-nya plus else continue. Kita skip kalau dia nggak kosong. Kalau kosong. Nah, kalau ini kondisinya count-nya itu nggak kosong, kita print ditemukan ini berapa to do untuk hasil pencarian keyword, ya kan? Oh, for loop-nya ini for loop untuk position plus 1. Ini nge-get position-nya. Kalau dia to-do-nya nggak kosong, ini iterasi lanjutan untuk pencariannya. Jadi di sini kalau to-do-nya nggak kosong, kita ngeprint posisi yang pertama tambah titik. Titiknya ini ke tambah ini. Apa namanya? Dia minta dia. Oh maaf, sorry. Salah baca saya. Ini ditemukan 2 to-do untuk hasil pencarian PBO. 1 belajar PBO, 2 mengajar PBO. Jadi kalau to-do-nya ini looping untuk mengambil dari to-do-nya itu kan. To-do-nya dia kosong. To-do apa tuh? To-do yang ditemukan keywordnya itu. Kalau to-do-nya nggak kosong, maka ini kita ngeprint yang ini. Posisi plus 1
posisinya kan dari 0 pasti plus 1. 1 tambah titik. 1 titik tuduh gitu tuduh yang berisi keyword itu. Nah, itulah karena get position ini kan. Nah, jadi itulah. Itu yang for loop ini untuk yang ini. Contoh yang ini. Oke, else kalau dia nggak ditemukan, maka tidak ditemukan tuduh untuk hasil pencarian keyword itu. Ini ngeprint line. Oke, itu untuk search keyword, search data. Yang terakhir ada sort data. Ini kita mengurutkan data berdasarkan ascending atau descending. Dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Jadi di sini saya pakai apa yang dari yang pakai komparator yang dari modul. Jadi ini void dia sort array list to do list model boolean ascending. Komparator to do list komparator, comparator.comparing ini comparing antar kelas. Jadi ini kita bisa mengcompare antar kelas karena to do list itu per kelas kan di kelas lain. Maka kita pakai komparator di sini. Kalau if tidak ascending, ini kalau dia nggak ascending boolean. Yang kalau kita input A, jadi ascending ini kan. A secara ascending, D secara descending. X juga batal. Gitu. Kalau tidak ascending, maka komparatornya kita reverse. Ya, reverse dari ini kan serapannya kan defaultnya ascending. Kalau nggak ascending, dia jadi descending gitu. Kalau collections.sort-nya itu defaultnya dia ascending. Lalu if-nya ini ya udah ini else-nya ini nggak pakai else sih. Di situ kalau if not ascending ya di reverse, kalau enggak ya collections.sort model komparator. Oke. Kita ke service-nya untuk output. Jadi sort to do list, oh enggak ini enggak ada outputnya. Jadi modelnya itu model yang tadi semua to do-nya kita get out semua to do. To do sort model ascending. Oke. Ini logic tuh apa? Biasa. Oke, kita lanjut ke view-nya lah ya. Jadi untuk change to do list tadi yang sama aja tadi. Sama kayak modul sebelumnya. Untuk yang add ya sama, yang change juga sama, yang search tadi kan ada mencari to do list di situ, to do yang dicari, bla 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 bla. Oke. Nah, itu pengoutputan di interface-nya. Nah, ini kalau mengurutkan to do list. Data berdasarkan, jadi ini kan ditanyakan dulu ini. Di sini kita input apa aja. If choice dot equals A, mengurutkan to do list secara ascending, sort to do list ascendingnya true kan, makanya kita buat true di sini. If choice equals D, maka descending ascendingnya false, jadi di reverse dia gitu, tidak ascending. Maka kalau choice-nya itu X, selanjutnya kalau choice-nya itu X, maka batal, else bila tidak mengerti. Oke, itu sort data. Ini kita jalankan aja. Langsung. Lah, nggak bisa sih. Oke, kita kenapa nggak bisa kukumbar tadi? Oke, kita tes untuk tambah datanya ya. Kalau kita buat A, panjang karakter minimal 6, pelajar PBO. Ah, oke. Dia bisa. Oke. Kalau kita tes remove-nya sama aja, jadi nggak usah kita buat di sini aja ya. Update data, kalau kita ngupdate ubah, coba kita update mencuci tadi. Al Extrude. Oke, Extrude bisa pengubahannya bisa ya. Kalau dia misalnya kita ubah nomor 4. Nah, posisi 4 menjadi baca itu tidak tersedia. Oke, kita ubah nomor 3. Misalnya kita buat A
BC. Ini kan panjang karakter bintang 6, oke, berarti dia bisa. Oke, untuk update data bisa. Kita search data coba. 4, kita search PBO. Nah, ditemukan 2 tuduh untuk hasil pencarian PBO. Nah, di sinilah disebutkan tuduh isi mana aja yang mengandung PBO. Oke, untuk search data dia bisa. Lalu, kalau dia, coba kita, oke, adalah. Itu untuk pencarian. Lalu untuk sort data, ini menyortir. Yang pasti ini kalau belajar PBO, mengajar PBO, kalau kita sortir dari ascending, nah dia bisa belajar studat lalu PBO. Kalau kita sort dia dari descending, nah dia bisa mengajar, belajar PBO studat. Oke, itu untuk semua test case yang ada. Selebihnya, sisanya entity itu sama, isi entity-nya sama, kayak Pak Tikum sebelumnya. Di repository pasti pengimplementasian di sini. Ya udah sih, ini ada get all, sama sih. Cuman saya ubah add jadi boolean, change jadi integer, ada search dan ada sort. Untuk service gak ada yang beda. Ini saya ya apa namanya, cocokin dengan fungsi-fungsi yang mau ditambahin ke to-do list ini. Oke, lalu untuk view gak ada yang beda juga. Paling cuma untuk validasi tambahan, test case tambahan sama fungsi-fungsi tambahan yang tadi. Oke, itu saja untuk praktikum yang kelima PBO. Saya Rapelsian. Sekian dan terima kasih.